Salam, selamat pagi kepada sidang jemaat yang pada saat ini kita mau tetap semangat. Haleluya. Bacaan pada saat ini kita ambil dari Yosua pasal 1 ayat 1 sampai dengan 18. Di sini saya ingin menerangkan sedikit banyak situasi dan keadaan yang pada saat ini menimpa seluruh umat manusia, dan juga ini akan menjadi kesulitan bagi anak-anak Tuhan. Oleh karena itu saya minta pada kita semua supaya tetap semangat. Mari kita baca di mana di dalam Yosua pasal 1 ayat yang ke-8. Ini merupakan suatu imbauan daripada Yosua dan juga suatu amaran daripada Allah kepada umat yang pada saat ini. Tetapi juga saya akan memberikan keterangan bahwa pada saat itu juga suasana akan seperti saat ini, di mana umatnya pada saat itu sangat galau. Mereka pendapat bahwa apa letak di depan kita, kapan ini akan kita sampai pada tanah yang dijanjikan Allah. Dan juga pada kita semua pada saat ini ada suatu pertanyaan, kapan segala sesuatu ini akan berakhir, supaya segala sesuatu ini boleh menjadikan suatu pengubah dalam langkah hidup umat manusia, khususnya daripada anak-anak Tuhan. Puji nama Tuhan. Akan saya bacakan, yaitu Yosua pasal 1 ayat 8. Janganlah engkau lupa perkataan kitab Taurat ini. Janganlah engkau lupa akan perkataan kitab Taurat ini. Jadi di sini Allah memberikan suatu gugahan kepada kita supaya kita tetap di dalam perjanjian Allah. Saya baca terus, tetapi renungkanlah itu siang dan malam, supaya engkau bertindak hati-hati. Haleluya. Dan selanjutnya, sesuai dengan segala yang tertulis di dalamnya, sebab dengan demikian perjalananmu akan berhasil dan engkau akan beruntung. Wah, luar biasa sekali. Di sini mari kita bagi dalam perkataan ini. Kelihatannya memang seperti suatu nasihat, tapi ini adalah merupakan kunci dari keberhasilan anak-anak Tuhan pada saat ini. Yang dimana pada saat ini kita melihat bahwa banyak anak Tuhan yang merasakan dirinya itu terjepit, tidak bisa bergerak. Saya sendiri waktu di rumah juga banyak yang datang dan mengatakan, Pak, ini bagaimana kita ini? Tetap semangat. Saya demikian bilang. Lalu apa yang terjadi dalam hal ini? Kita mengambil contoh, yaitu di dalam Lukas pasal yang ke-10 ayat yang ke-30a. Di sini Yesus memberikan suatu pandangan yang begitu luar biasa kepada kita, yaitu bahwa diterangkan di sini Lukas pasal 10 ayat 30a adalah seorang yang turun dari Yerusalem ke Yeriko. Waduh. Jadi tingkat daripada kerohanian pada saat ini juga seperti itu. Turun. Karena apa? Kita digencet. Kita tidak bisa berbakti dengan leluasa. Kita tidak bisa berbuat sesuatu untuk memuliakan Tuhan dengan seperti biasa. Kita boleh bertukar pikiran, kita boleh saling tatap muka dan sebagainya. Kita harus jaga jarak. Haleluya. Puji nama Tuhan. Ini juga merupakan suatu tipu daya kuasa kegelapan. Seperti yang dikatakan oleh iblis waktu mencobai Yesus. Dia kalah, tapi dia berkata pada akhir daripada ayat itu dikatakan,
tunggu sebentar, saatnya akan tiba, aku akan datang kembali. Waduh, ya inilah saat-saat ini kita harus sungguh-sungguh mempunyai semangat yang luar biasa. Kalau tidak, kita akan terjatuh. Banyak anak-anak Tuhan yang sekarang mulai bimbang, kapan Pak suasana ini akan berakhir? Tidak ada yang tahu. Saya bilang banyak berdoa supaya segala sesuatu ini boleh Tuhan sendiri yang menguatkan kita. Tapi satu perkara yang sering saya katakan terus-menerus, tetap semangat. Haleluya, puji nama Tuhan. Lalu selanjutnya, sebab apa? Sekarang kita lihat banyak anak-anak Tuhan yang terjatuh. Banyak anak Tuhan yang mundur, setapak demi setapak. Banyak anak-anak Tuhan yang mulai selama 1 tahun lebih mungkin kita mengalami pandemi ini, yang mulai surut dalam langkahnya. Tetapi di sini diterangkan apa sebabnya mereka surut. Sebab mereka itu undur dari persekutuan umat. Ini yang menjadikan tingkah daripada kuasa kegelapan pada saat ini, dan kita harus waspada menghadapinya. Haleluya, puji nama Tuhan. Dan selanjutnya akan saya bacakan, sebab dalam ini yang cocok ini adalah ini, agak keras memang. Yesaya pasal 48 ayat yang 4, ayat yang keempat. Sebab ini dia, oleh karena aku tahu. Ini Allah berkata demikian yang luar biasa, menohok kita, artinya membuat kita sadar. Ya, sebab oleh karena aku tahu bahwa engkau tegar tengkuk. Waduh, kalau saya waktu membaca ini, hati saya begitu tergoncang. Sebab engkau tegar tengkuk. Ini suatu perkataan yang luar biasa. Keras kepala dan kepala batu. Wah, sekarang banyak orang yang karena egoisnya sangat tinggi, ya. Ini yang menjadikan suatu tamparan daripada Allah untuk mengingatkan kita supaya kita tetap semangat. Lalu Yesus memberikan suatu jalan kepada kita. Di dalam Yohanes pasal yang ke-14 ayat yang ke-6 dikatakan, akulah jalan dan kebenaran dan hidup. Tidak ada seorang pun sampai kepada Bapa tanpa melalui aku. Di sini banyak, kalau saya lihat ya, anak-anak Tuhan, dia mengatakan ini, akulah jalan kebenaran. Sebetulnya di situ inilah perkataan yang dinanti-nantikan oleh kuasa kegelapan, yaitu si setan. Sebab di sini akulah jalan. Allah menunjukkan kepada kita, ini loh jalannya, supaya engkau tidak terperosok. Inilah jalannya. Jalan ini adalah jalan yang benar, yang menuju kepada hidup. Jadi ini kita bagi ada 3 macam: jalan, benar, dan hidup. Tidak ada seorang pun sampai kepada Bapa tanpa melalui aku. Sungguh ini suatu janji yang sangat manis buat kita, suatu pandangan yang begitu kita ditujukan supaya kita tidak terbengkok jalan kita, supaya jalan kita tidak terseok-seok, sampai jalan kita adalah jalan yang penuh dengan semangat. Haleluya, puji nama Tuhan. Dan di sini bahwa Allah itu tidak memaksa di dalam segala perkara. Dan banyak di dalam Alkitab dikatakan, ayat-ayat dikatakan akan, sekiranya. Itu menunjukkan bahwa Allah itu tetap memberikan jalan kepada kita. Jalanmu sebenarnya ini loh, jangan melenceng dari ini. Haleluya, puji nama Tuhan. Di sini sebagai ayat penutup, yang dimana mempunyai kekuatan yang besar buat kita, semuanya menunjukkan janji yang luar biasa daripada Allah kepada kita, yaitu di dalam Yesaya pasal 48 ayat yang ke-18. Ini adalah merupakan janji yang luar biasa daripada Allah yang kita tunggu-tunggu, yaitu demikian bunyinya,
sekiranya engkau memperhatikan perintah-perintahku, sekiranya, coba kata sekiranya di dalam Alkitab saudara garis, sekiranya. Jadi Allah tidak memaksa kepada kita supaya kita lurus, tapi Allah memberikan satu pandangan secara perlahan-lahan. Sekiranya ya, engkau memperhatikan perintah-perintahku, maka damai sejahteramu akan seperti sungai yang tidak pernah kering. Luar biasa ini. Berkat secara jasmani sungguh akan datang dalam kehidupan kita seperti sungai yang tidak pernah kering. Jadi segala apa yang kita harapkan itu semuanya berjalan dengan baik sekali, seperti sungai yang tidak pernah kering. Kalau kita melihat di luar pada musim panas sebentar lagi yang terjadi ini, kalau sungai sudah mulai kering, maka segala tanaman di sekitar sungai itu akan menjadi layu, akan menjadi layu. Sekiranya engkau menuruti segala perintah-perintahku, maka engkau akan seperti sungai yang tidak pernah kering. Sungguh luar biasa. Berkat secara jasmani yang kita terima itu berlimpah. Dan selanjutnya dikatakan di sini, kebahagiaanmu akan terus berlimpah seperti gelombang laut yang tidak pernah berhenti. Wah, berkat rohani yang kita terima adalah seperti gelombang laut. Kalau kita melihat di pantai, sewaktu saya dulu pernah ke pantai, kita melihat bahwa gelombang laut itu tidak akan pernah berhenti. Dia akan terus berhembus, terus berhembus. Artinya berkat-berkat rohani yang kita terima itu sungguh membawa kita kepada kehidupan di mana Yesus ada sekarang menanti kita dalam kerajaan surga. Itu saja yang kita perlukan. Oleh karena itu, mari, sebagai pesan saya terakhir, yaitu tetap semangat. Yang kedua adalah jangan undur dari persekutuan umat. Ini aja, dua inilah menjadikan kunci dari keberhasilan tiap-tiap anak Tuhan. Sekian dan terima kasih. Saya tidak akan memanjangkan ini dan kami serahkan kepada Bapak Gembala setempat.